Kalah sebelum berperang, menggambarkan bagaimana serangan ke KPU dari pihak yang ingin mendelegitimasi kinerja KPU akhir-akhir ini. Bagaimana pola serangan terhadap KPU dan seperti apa faktanya? Dade Salampesi sudah ada di Newsroom Metro TV dalam segmen Fact Check. Silahkan, Dade. Ya, Zakia dan juga pemirsa Metro Siang, tahun politik 2019 baru berjalan 2 bulan lebih, tapi hoax yang bermunculan sudah segudang. Mulai dari yang menyerang pasangan calon presiden, KPU sebagai penyelenggara pemilu, sampai personal komisioner KPU. Tujuannya masif, apalagi kalau bukan menyasar pemilihan umum, bahkan mendelegitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu, pemirsa. Kita ingat-ingat kembali pemirsa upaya licik ini agar kita bisa waspada dan ekstra siaga untuk sama-sama menjaga pemilu. Awal tahun ini kita dihebohkan dengan isu 7 kontainer yang berisi surat suara tercoblos untuk pasangan calon 01 Jokowi Ma'ruf. Target hoax ini ya tentu saja Jokowi Ma'ruf Amin yang menjadi korban fitnah. Selain itu juga KPU sebagai penyelenggara negara juga menjadi korban dari hoax ini, pemirsa. Ini saya kutip dari medcom.co.id yang mengatakan bahwa proses pengadaan surat suara baru berjalan dan belum dicetak. Ini menurut KPU untuk menyanggah hoax yang beredar di awal tahun ini, karena pada saat itu disebut ada 7 kontainer yang berisi puluhan juta surat suara yang sudah tercoblos untuk Jokowi Ma'ruf Amin. Padahal menurut KPU Republik Indonesia pada saat itu surat suara belum dicetak, pemirsa. Sekali lagi, padahal saat itu di awal Januari 2019 KPU memastikan surat suara belum dicetak. Bahkan saat itu juga di awal tahun KPU, Bawaslu dan juga Bea Cukai melakukan pengecekan langsung ke Pelabuhan Tanjung Priuk dan memastikan bahwa tidak ada 7 kontainer yang berisi apapun, apalagi surat suara yang sudah tercoblos. Dan kalau kita ingat-ingat pemirsa, hoax ini menjadi viral setelah politisi Partai Demokrat, lebih tepatnya Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief mencuitkan sesuatu di Twitternya yang berbunyi, mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priuk supaya tidak fitnah. Harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar. Tapi tidak lama kemudian tweet ini dihapus oleh Andi Arief walaupun sudah kepalang viral. Dan yang kita ketahui kemarin Andi Arief ini, politisi Partai Demokrat ini, ditangkap di salah satu hotel di Jakarta. Dan tadi juga dipastikan bahwa Andi Arief ini positif menggunakan narkoba jenis sabu. Dan sekarang salah satu tersangka dari kasus ini yaitu BBP sudah ditahan pihak kepolisian. Dan kita ketahui bersama juga bahwa BBP ini adalah mantan pendukung atau relawan Prabowo Sandi. Satu pesan yang harus diingat bahwa jejak digital tidak bisa dihapus, jadi bijaklah dan terkait dengan tersangka kasus ini Anda bisa melakukan pengecekan sendiri. Kita lihat informasi berikutnya, pemirsa. Ada aksi lain, pemirsa, yang dilakukan sesepuh partai politik. Jadi ini adalah suasana di depan kantor KPU. Beberapa waktu lalu ada Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais yang ikut dalam aksi PA 212 di depan kantor Pemilihan Umum Republik Indonesia di daerah Jakarta Pusat. Tujuannya apa? Kita lihat informasi berikutnya. Jadi kalau menurut Amin Rais dengan atribusinya sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, jadi kalau teman KPU, Bawaslu bekerja bagus, jujur, tidak curang, kita doakan mereka mendapat barokah, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika sampai curang, kita doakan mereka dilaknat di akhirat, kata Amin Rais. Tapi bagaimana kalau ternyata yang curang bukan KPU tapi pihak lain? Apakah akan mendapatkan laknat yang sama? Kita lihat informasi lainnya, pemirsa. Ini tanggapan dari sesama politisi Partai Amanat Nasional atas apa yang diungkapkan dan dilakukan Amin Rais. Elit politik adalah mendukung KPU, termasuk untuk misalnya memastikan bahwa KPU bersikap independen. Dan yang penting bahwa jangan menyebarkan delegitimasi, ya, persepsi bahwa belum apa-apa, proses ini sudah berlangsung secara artinya penuh dengan kecurangan, padahal tidak ada bukti-bukti kuat untuk mendukung tuduhan dan argumentasi tersebut. Kata Bara Hasibuan, jangan menggiring opini publik bahwa KPU curang dalam menjalani proses pemilu. Ada satu hoax lagi, pemirsa, kita lihat. Ini adalah yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Viral
warga negara asing yang disebut memiliki KTP dan ada di dalam DPT. Nyatanya kepemilikan KTP oleh warga negara asing pemirsa sudah diatur oleh undang-undang yang diterbitkan pada tahun 2006 di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dan KPU juga memastikan bahwa tidak ada warga negara asing di dalam DPT di tingkatan manapun, di daerah manapun. Kita lihat juga apa kata Komisi Pemilihan Umum. Ini saya ambil dari medcom.co.id dengan judul KPU mengatakan WNA tidak masuk di dalam DPT 2019, dan satu fakta yang dapat kita ambil dari kasus atau hoax di Cianjur ini adalah bahwa poin pentingnya adalah Bapak GC. Bapak GC ini adalah warga negara asing asal Tiongkok yang namanya tercetak di dalam foto KTP yang beredar viral dengan nomor induk kependudukan NIK itu tidak ada di DPT pemilu. Ini yang dipastikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Lanjutannya, sementara Pak B tetap memiliki hak pilih, sementara Pak GC tidak. Jadi lebih lanjut dari kasus ini adalah KPU langsung melakukan pengecekan data atas foto KTP yang viral begitu dengan data kependudukan, data induk di Disduk Capil, dan ternyata dipastikan bahwa foto KTP warga negara asing yang viral itu diperkirakan hoax karena datanya tidak sesuai dengan data induk. Dan kepolisian, atau lebih tepatnya KPU, juga sudah melaporkan kasus ini ke kepolisian karena curiga akan adanya hoax tadi. Pemirsa, kita lihat ada hoax apa yang terakhir, dan baru saja pemirsa inilah gambar yang terjadi kemarin di hari Senin, yaitu ada akun atas nama Muhammad Adrian menyebarkan video dengan tuduhan pencoblosan massal surat suara Pilpres untuk salah satu pasangan calon. Padahal menurut KPU Kota Medan, surat suara pemilihan presiden 2019 dijadwalkan baru tiba di gudang KPU Medan pada 8 Maret mendatang. Artinya di sini ada satu kontradiktif yang tidak masuk akal. Selain itu, KPU Kota Medan juga melaporkan pemilik akun Kusmana yang mengunggah video dan menyebut warga sedang menggerebek kantor KPU Kota Medan yang sedang mencoblos surat suara. Padahal video yang diviralkan tersebut terjadi pada masa atau periode pilkada tahun lalu di Kota Medan. Komisioner KPU Sumatera Utara dan Kota Medan juga langsung melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, lebih tepatnya ke Polda Sumatera Utara, dan pihak Polda memastikan bahwa saat ini mereka langsung mengejar siapa yang akan dijadikan tersangka dalam kasus ini. Well, pemirsa, terkait dengan semua kasus hoax yang masif muncul jelang pemilu ini, Presiden Jokowi memastikan bahwa negara tidak akan tinggal diam atas upaya delegitimasi terhadap KPU dan khususnya pemilu yang akan kita jalani bersama sebagai amanat undang-undang. Kita lihat apa kata Presiden Jokowi. Aparat tidak boleh membiarkan kegiatan-kegiatan yang ingin melemahkan, mendelegitimasi KPU. Karena apapun, KPU ini ada penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada, penyelenggara pilpres, penyelenggara pilihan legislatif, yang semua harus mendukungnya. Jadi kalau ada orang-orang, ada pihak-pihak yang ingin melemahkan, mendelegitimasi, itu saya sudah sampaikan ke Kapolri juga tegas. Sudah. Ya, pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini tegas. Mari sama-sama kita bantai para penjahat yang berusaha untuk mendelegitimasi pemilu kita agar mereka kalah sebelum berperang. Saya kembalikan ke Zakia di Studio 3. Baik, Dade Salam Pesi, terima kasih atas pemaparannya.